selamat pagi Sobat Mako, apa kabar? Kembali lagi bersama saya tentunya Vivin Citra, dan pagi hari ini saya akan ngobrol gitu ya. Kalau kita mengulik sedikit mengenai gangguan mental, ini memang banyak ya, semakin tahun, semakin kesini banyak sekali bermunculan gangguan-gangguan mental yang terjadi, seperti kayak bipolar, ini yang marak gitu ya, yang lagi in atau viral seperti itu, atau mungkin depresi, bahkan ada juga yang namanya itu gangguan tidur. Pagi hari ini saya akan ngobrol dengan seorang psikolog keluarga. Beliau adalah Ibu Dian Fitriaswati, MPSI. Langsung aja kita sapa. Selamat pagi Ibu Dian. Selamat pagi, alhamdulillah senang sekali bisa ada di sini. Aduh, saya seneng banget ya lihat background-nya pohon kelapa, tertiup angin, kayaknya adem gitu ya Bu Dian. Ini cocok untuk mungkin yang mengalami gangguan-gangguan mental Ya, seperti itu. Bu ya, Dian, pagi hari ini kita akan ngobrol mengenai kesehatan mental. Tapi sebelum ke kesehatan mental, ini kan kita tahu ya, semakin kesini tuh kayaknya banyak sekali bermunculan gangguan-gangguan kesehatan mental. Salah satunya adalah bipolar, yang kayaknya mungkin gitu ya bisa dibilang banyak sekali beberapa artis yang akhirnya muncul dengan kondisi bipolarnya seperti itu. Sebenarnya gangguan mental sendiri itu yang seperti bagaimana sih Bu? baik. Sebelumnya saya ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat yang beragama lain. Alhamdulillah saya senang sekali hari ini bisa ikut berpartisipasi dalam perayaan ya kesehatan mental sedunia yang biasanya kita rayakan setiap setahun sekali tanggal 10 Oktober ya. Tapi alhamdulillah sekarang ini hari ini kita sudah mulai merayakannya lewat podcast ini. Ya, mudah-mudahan nanti yang menyimak bisa mendapat wawasan baru dan kemudian punya awareness yang lebih baik tentang kesehatan mental. Baik, tadi ditanya oleh Mbak Cita, Mbak Citra ya, Mbak Citra apa Mbak Cita? Mbak Citra, Citra, Mbak ya. Citra, oke, baru kenalan soalnya. Mbak Citra, Ya. kesehatan mental tuh apa gitu ya? Jadi kita bilang gini aja, orang yang sehat mental ya itu adalah orang yang ketika dia mengalami berbagai peristiwa dalam kehidupan, kan peristiwa dalam kehidupan ada senang, ada sedih ya, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, itu mereka punya kemampuan untuk mengelola atau memanajemen stres yang terjadi ketika peristiwa-peristiwa tersebut, terutama yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidupnya. Jadi orang yang sehat mental adalah orang yang mampu mengelola stres sehingga stresnya tidak jadi distres. Stresnya menjadi stres yang baik. Karena pada dasarnya memang stres atau tekanan, ya tekanan dalam hidup, permasalahan-permasalahan, itu sebetulnya dibutuhkan oleh manusia kan? Ya, kalau tidak ada stres, tidak ada tekanan, hidup hampa gitu. Hidup tuh kayak hambar gitu kan, nggak ada tantangannya. Jadi orang yang sehat mental, intinya sebetulnya orang yang mampu mengelola stresnya sehingga tidak jadi distres. Kalau udah distres nanti akan ujungnya ke depresi. Nah, orang yang sehat mental, dia malah jadi eustress namanya, stres yang baik. Ya, jadi itu malah justru meningkatkan imun tubuh kita dan membuat kita menjadi manusia yang bertumbuh, manusia yang lebih baik lagi, ketangguhan mentalnya, lebih baik lagi imunitas tubuhnya. Nah, itu. Nah, dan orang yang sehat mental pun teraplikasi ya, outputnya itu adalah baiknya fisik, kesehatan fisik dan juga kehidupan sosial itu. Jadi orang kalau sehat mental karena dia punya kemampuan baik untuk mengelola stres, maka kesehatan fisiknya pun baik, prima, dan kehidupan sosialnya pun baik. Nah, itu. Kalau Berarti ada masalah di hal tersebut, berarti ada sesuatu di kesehatan mentalnya. Berarti Begitu. saling berhubungan ya Bu Dian ya, Ya, antara ya. kesehatan mental dan juga kesehatan fisik kita seperti itu. Saya baru tahu ya ketika Bu Dian tadi bahwa ternyata stres itu ada yang positif juga gitu ya. Saya pikir kalau yang namanya stres itu kan berarti orang dengan berbagai banyak masalah seperti itu. Ternyata dampak stres itu juga ada yang positif begitu. Oh iya, jadi sebetulnya tadi saya bilang makanya manusia yang punya kesehatan mental yang baik adalah yang mampu mengelola stres, karena stres itu kan dianggap oleh banyak orang hal yang buruk gitu kan. Nah, mereka mampu mengelola stresnya dari
dari perasaan yang negatif itu, dari emosi yang negatif itu tidak berlama-lama ada di dirinya karena dia punya keterampilan mengelolanya. Sehingga orang yang sehat mental sedihnya tuh nggak lama-lama, marahnya nggak lama-lama, ya, sakit hatinya nggak lama-lama. Dia mampu menjadikan stres, tekanan yang membuat dia punya emosi sedih, emosi marah, emosi negatif, itu justru jadi kebangkitan buat dia, gitu. Jadi kayak apa namanya, mampu Motivasi gitu melihat ya. hikmahnya, mampu melihat hikmahnya, pembelajarannya, mampu melihat setiap peristiwa itu nggak ada yang sia-sia kok. Semuanya itu membantuku untuk bertumbuh gitu. Nah, orang yang punya kemampuan seperti itu disebut orang yang pandai mengelola stresnya. Sehingga setiap stres ya tidak jadi negatif berlama-lama. Bukan berarti nggak pernah punya stres negatif, tapi stres yang negatif selalu mampu dirubah jadi stres yang positif. Nah, cirinya adalah setiap kali dia merasa kesusahan atau merasa terluka, merasa sedih, ada titik di mana dia mampu untuk, oh, aku semangat lagi, aku bisa semangat lagi karena ini pasti ada pembelajarannya, ini pasti ada hal baiknya buat aku, gitu. Dan untuk bisa melakukan itu ya, untuk mengelola stres itu menjadi hal yang menjadi positif seperti itu, apakah memang tergantung dari diri kita sendiri atau bahkan lingkungan juga bisa turut berperan, Bu Dian? Iya, jadi memang sangat penting ya lingkungan circle terdekat, yaitu support, kita bilangnya support system terdekat itu kan keluarga. Dari dasar pondasi pola asuh, pola didik dari keluarga itulah yang kemudian apa namanya menciptakan pola berpikir tertentu, pola berpikir positif atau negatif. Ketika pola asuh dan pola didik dari keluarga itu menciptakan atau membuat kebiasaan berpikir negatif, ya tentu ketika dia dewasa menghadapi berbagai tantangan hidup lebih cenderungnya menyikapi stresnya dengan negatif gitu. Tapi ketika dia tumbuh dalam support system keluarga ya, rumah ya, yang membiasakan untuk berpikir positif, mengajarkan untuk pandai bersyukur gitu ya, mengajarkan untuk menyikapi setiap persoalan hidup itu pasti ada sisi positifnya. Nah, maka dia pun akan tumbuh sebagai orang dewasa dengan ketahanan mental yang kuat gitu. Jadi mampu mengelola stresnya sehingga stresnya selalu bisa menjadi hal positif untuk dirinya. Dan itu sangat bagus buat imun tubuh ya. Oke, baik. Nah, mungkin bisa dijelaskan nggak sih, Bu Dian, seberapa penting sih kita tuh aware terhadap kesehatan mental gitu ya? Kadang kan orang kan lebih berpikir mengabaikan gitu ya untuk kesehatan mental. Padahal kalau menurut Citra sendiri bahwa yang namanya kesehatan mental ini sangatlah penting karena pusat dari segala sesuatu kita melakukan apa yang akan kita lakukan begitu. Berarti seberapa penting kita harus aware? Aduh, betul sekali. Sangat-sangat penting untuk aware. Makanya di WHO ya, World Health Organization itu diadakan Hari Kesehatan Mental Dunia. Untuk apa? Untuk membangkitkan awareness seluruh penduduk dunia, terutama pemerintah negara-negara gitu ya, untuk mensupport rakyatnya gitu ya, warganya, warga negaranya untuk aware sama kesehatan mental. Karena apa? Kesehatan mental ini tonggak menurut saya ya, tonggak untuk kesejahteraan sebuah bangsa gitu ya. Karena kalau kalau orang tidak punya kesehatan mental yang baik, meskipun dia punya intelijensi yang baik, kecerdasan yang baik, tapi tidak sehat mental, maka juga akan sia-sia gitu, tidak produktif gitu ya. Maka apa yang menjadi kapabilitasnya, potensinya, ya bakatnya, kecerdasannya akan tidak terpakai kalau dia tidak sehat mental. Karena orang yang sehat mental, orang tidak sehat mental itu pasti jadi tidak produktif gitu. Nah, jadi sangat penting kesehatan mental. Malah kalau menurut saya sebagai psikolog, harusnya nomor satu itu yang terpenting dijaga kesehatan mental. Karena dengan sehat mental, otomatis sehat fisik. Ya, badan tubuh kita akan kuat karena sehat mental itu kan mulainya dari cara berpikir, mindset ya. Kalau cara berpikir kita positif, itu ada penelitian ilmiahnya, itu automatically otak kita, pikiran kita positif, semuanya ini syaraf-syaraf mengalir semua hal-hal positif. Jadi dimulai dari cara berpikir. Karena otak itu kan leadernya tubuh manusia ya. Ketika otak ini kebanyakan stres yang kemudian jadi depresi gitu kan, kebanyakan hal-hal negatif, maka jadi melemahkan fungsi tubuh yang lain. Jadi memang sangat penting kesehatan mental itu. Nomor satu kalau menurut saya, kalau kita mau sejahtera, hidupnya sejahtera.
Oke, Begitu. baik. Dan andai kata nih Budian ya, ketika seseorang ini mengalami gangguan mental seperti itu, apakah tampak fisik ini terlihat ya? Karena sebagian orang ketika tidak mengungkapkan adanya gangguan mental pada dirinya itu tidak terlihat gitu loh Budian. Ketika saya punya kasus nih ya, salah satu teman saya dia mengidap bipolar seperti itu, eh, tampak biasa saja, tidak seperti gangguan mental yang bagaimana gitu. Padahal dia adalah mengidap gangguan bipolar. Nah, sebenarnya ini bisa terdeteksi secara fisik atau seperti apa untuk kita mengetahuinya? Iya, baik. Jadi kalau yang kelihatan fisik itu biasanya kalau sudah depresi. Oh. Depresi itu adalah level puncak ya dari Mhm. kesehatan mental terganggu. Itu baru kelihatan secara fisik. Nah, kalau sudah belum sampai ke depresi, Mhm. misalnya dia baru di stres yang belum sampai ke depresi, kan orang untuk ke depresi ada tahapannya ya. Itu Mhm. biasanya memang nggak kelihatan kalau belum sampai ke tahap depresi. Karena kalau udah depresi itu pasti terlihat lemah, terlihat lesu, dari wajah raut wajahnya juga terlihat kurang tidur karena orang depresi punya masalah tidur, gangguan makan, Mhm. gangguan konsentrasi Mhm. gitu ya. Mhm. Kemudian dia suka menyakiti dirinya dan dia tertutup dari lingkungan sosial. Itu kalau sudah depresi yang kelihatan. Memang kalau belum depresi kebanyakan nggak kelihatan. Yang bisa tahu dirinya punya gangguan mental itu dirinya. Ya kerasanya apa? Kok aku kayak nggak produktif lagi ya? Kok aku kayak males ya, lebih Oh. males, tidak semangat menjalani apa-apa. Kok aku lebih sensitif ya, emosiku kok mudah meledak-ledak. Mhm. Kok kalau Mhm. aku sedih, kalau aku beremosi negatif, kalau marah, kok nggak bisa dikontrol. Nah itu dia sendiri yang merasakan dan punya emosi negatif yang mendominasi hidupnya. Itu Oke. ciri-cirinya orang punya masalah kesehatan mental. Memang secara fisik tidak terlihat kalau belum sampai depresi. Nah, ini yang kadang tanpa disadari ya, Bu Dian, ketika seseorang Ya, mudah marah, kemudian tidak produktif seperti itu, mereka akhirnya menganggap ini hal adalah yang sepele. Mungkin ya. terlalu berat pekerjaannya sehingga mudah marah, ada masalah apa gitu. Akhirnya apa nih yang harus dilakukan ketika seseorang merasa bahwa dirinya sudah tidak produktif atau mungkin sudah suka marah-marah seperti itu gitu. Apa yang Mhm. harus dilakukan? Baik. Jadi yang pertama memang harus menemukan seseorang ya sebagai tempat berbagi. Yaitu dulu mungkin bisa dari keluarga, pasangan, bisa Mhm. teman, sahabat gitu ya. Ketika nanti dari menemukan orang yang tepat untuk berbagi, karena orang orang punya masalah mental kan diawali dengan stres. Stres itu karena dia menumpuk represan emosi. Ketika dia sedih dia tahan, ketika Mhm. dia marah dia tekan. Kenapa ada orang yang menekan emosi negatifnya? Karena normanya tinggi. Orang kan kita diajarkan nggak boleh marah, nanti kamu dinilai Mhm. buruk, Mhm. nggak boleh sedih, itu buruk, nggak boleh nangis gitu kan. Sehingga banyak merepress semuanya akibat normanya yang tinggi. Nah akhirnya kalau di bahasa psikologi itu kita itu punya punya wadah emosi negatif itu ada batasnya. Seperti wadah ada tutupnya. Sehingga kalau dipenyet, di repres itu ibarat memenyet ini, memasukkan roti tawar, dipenyet, 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 Mhm. lama-lama nggak cukup wadahnya, meledak, duar gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena nggak ada saluran untuk berbagi. Nah, maka ketika menemukan seseorang ya yang tepat ya, harus yang tepat ya, karena kalau nggak tepat jadi runyam ya. Kalau nggak Iya, tepat iya, iya. bisa jadi semakin stres. Kenapa? Responnya yang negatif, Nampuk labelnya yang stresnya. negatif gitu kan, atau Iya, iya. aibnya disebarkan kemana-mana, ya Iya. kan? Mhm. Nah, itu ya kalau menemukan yang tepat itu sangat bagus sehingga bisa berbagi, dikeluarkan itu saluran yang mampet itu ya, sehingga tidak jadi meledak. Tapi kalau Anda khawatir gitu ya, belum belum begitu percaya sama orang di sekitar Anda karena ini betul-betul aib yang harus dijaga, misalnya terkait keluarga, rumah tangga, Mhm. maka sebaiknya ketika sudah merasa sangat terganggu di aktivitas sehari-hari, langsung saja ke ahlinya gitu ya. Itu yang paling aman, yang paling tepat sih. Karena Mhm. kita nggak tahu meskipun ini sahabat, misalnya orang yang kita pikir dipercaya, begitu Ya. tahu cerita aib kita yang heboh, kayak nggak bisa nahan mau cerita sama orang. Biasanya orang kan gitu ya. Ketika tahu cerita ini heboh nih cerita aku kok nggak bisa nyimpan sendiri, langsung disebar-sebarin kemana-mana. Nah, makanya lebih baik langsung ke ahlinya, ke psikolog atau ke psikiater. Mhm. Jadi curhatnya mending cari orang yang tepat gitu ya, Bu Dian Iya, ya. Jadi jangan sampai salah curhat malah bikin kita makin stres begitu. iya betul. Oke.
Nah, mungkin kalau misalnya adakah gitu ya Budian, ketika seseorang itu sudah mulai bisa bercerita begitu, tapi masih belum bisa mengendalikan kesehatan mentalnya atau gangguan mentalnya. Adakah terapi-terapi khusus atau sampai haruskah dia konsultasi ke dokter, psikiater atau obat-obatan yang dikonsumsi seperti itu gitu? Baik, jadi kalau misalnya sudah berbagi kok masih belum juga hilang gitu ya gangguan yang dialami, memang itu berarti tandanya sudah di level yang butuh ke ahlinya kalau memang sudah seperti itu. Kalau ditangani sendiri, ya khawatirnya tidak maksimal. Memang kalau ditangani sendiri ini mungkin saya akan kasih tips ya. Kita harus belajar untuk jujur sama diri sendiri terhadap setiap emosi yang kita alami itu ya. Kalau mau menangani sendiri nih, ketika kita merasa kok ada masalah yang kesehatan mentalku terganggu dan aku tidak nyaman, mulai menguraikan semua emosi negatif yang Anda alami, yang Anda rasakan dengan kata-kata. Ya, jadi bisa ditulis gitu ya. Setiap rasa tidak nyaman yang Anda rasakan dan karena siapa, penyebabnya apa, karena siapa dan karena apa. Nah, itu harus latihan begitu. Karena kebanyakan ketika orang sudah punya masalah mental dan itu sudah yang levelnya ibarat lampu merah tuh lampu kuning dan ke merah, itu ketika mau menjabarkan sebetulnya penyebabnya apa tuh kesulitan karena begitu kompleksnya. Kenapa begitu kompleks? Karena sudah terlalu banyak yang dipendam. Sehingga semua masalah yang siapa orang yang menyebabkan dia sedih, dia marah, peristiwa apa yang menyebabkan dia sedih dan marah itu terlalu bertumpuk sehingga dia susah untuk menguraikannya. Makanya dibantu sama ahlinya untuk nanti menjadi pengurai. Apa sih sebetulnya akar masalahnya, sumber masalahnya gitu. Jadi dalam proses bersama ahli itu yang awal adalah itu. Kita berusaha mengurai kompleksitas masalah yang dia alami, penyebabnya apa, akar masalahnya apa, kemudian nanti ditentukan teknik terapi yang tepat. Ya, kalau saya pribadi biasanya yang menurut saya paling bagus itu adalah terapi kognitif kalau saya. Kenapa? Karena saya meyakini orang-orang yang punya masalah mental itu dimulai dari cara berpikirnya yang tidak sehat. Ada cara berpikir yang terdistorsi, yang tidak tepat gitu ya dalam menyikapi permasalahan hidupnya dan ada keyakinan-keyakinan yang tidak rasional, yang itu harus diluruskan. Ya, karena biasanya seperti itu dalam pengalaman saya sebagai psikolog, alhamdulillah udah hampir 15 tahun ini. Jadi itu intinya itu ya. Intinya adalah pasti mereka memiliki cara berpikir dan keyakinan yang tidak tepat dalam menyikapi permasalahannya. Dan ketika kita membimbing dia menemukan ketidaktepatan itu, dia akan belajar, oh salah nih, aku harusnya berpikirnya begini. Karena pikiran itu ini ya komandannya, ya tadi saya bilang ya, kalau pikiran sudah dibenarkan, maka perasaan nanti ikut. Ya, kalau udah ikut perasaan, kepribadian ikut. Jadi semuanya awalnya dari mindset, cara berpikir. Ya tentu juga ada terapi behavior, terapi perilaku gitu ya. Ada lagi terapi humanis gitu ya dengan metode-metode yang sangat banyak sekali. Oke, baik. Nah, tadi Budian sempat gitu ya ngobrol ketika yang namanya depresi ini adalah puncak tertinggi ketika seseorang mengalami gangguan mental seperti itu. Nah, otomatis kalau hal-hal seperti ini dia harus melakukan konsultasi yang lebih intens gitu ya Budian, kayak misalnya terapi gitu, itu harus dilakukan sampai berapa lama biasanya gitu Budian? Baik, jadi memang ada sebuah konsep ya patokan. Biasanya misalnya untuk gangguan ini harus konsul berapa kali gitu ya. Memang kalau sudah sampai yang depresi itu harus itu tahunan ya memang tahunan. Ini di konsepnya ya. Tapi saya termasuk yang percaya keajaiban ya. Jadi saya merasa sebagai psikolog saya akan sukses ketika saya semakin mudah dan semakin cepat dalam durasi yang lebih cepat membantu klien saya untuk sembuh. Ya, alhamdulillah kalau dalam kasus saya yang saya tangani ya ketika depresi itu maksimal 5 kali pertemuan
Ya, karena apa yang dirubah mindset-nya. Ketika kita di pertemuan pertama, kedua sudah bisa merubah mindset, otomatis nanti dia akan belajar step by step untuk hidup dengan lebih sehat mental gitu. Nah, jadi itu maksimal 5. Berarti kan kalau maksimal 5 bisa kurang dari itu. Bahkan ada klien saya 1 kali pertemuan itu durasi 2 jam. Ketika mindset-nya sudah dibantu untuk diluruskan, maka dia langsung bisa menyelesaikan depresinya secara mandiri. Jadi psikolog itu sebetulnya adalah orang yang harusnya ya pekerjaannya adalah membantu kliennya ya pasiennya untuk secara mandiri mampu menterapi dirinya sendiri. Jadi jangan sampai tergantung sama psikolognya. Memang sih gitu ya kalau orang yang oportunis gitu ya, psikolognya seneng kan bolak-balik, duitnya pun bertambah kan. Ya, benar, Tapi kan kita kerja harus pakai hati kan. Semakin kita mampu untuk segera membuat dia sembuh, nggak usah bolak-balik ke kita, itu sebetulnya sebuah prestasi. Jadi memang tadi kalau depresi, kalau konsep dari teorinya memang tahunan baru sembuh gitu ya. Tapi percayalah ya, ada keajaiban ya, kita punya Tuhan yang maha besar, ada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyembuhkan kita. Bisa kok gitu, tanpa harus bolak-balik sampai 10 kali misalnya, karena sebulan sekali datang gitu kan. Bisa kok insya Allah sembuh dengan lebih singkat. Jadi agak worry ya kalau harus tahunan kita konsultasi seperti itu ya Bu Dian ya. Dan inilah ternyata teman-teman ya atau Sobat Mako, pentingnya kita menjaga mental kita karena dari hal yang sepele. Kalau tadi Bu Dian sempat ngobrol gangguan tidur, ini juga adalah salah satu pengaruhnya gitu ya. Nah jadi yang suka begadang itu juga harus hati-hati ya. Bisa saja nanti awalnya dari gangguan tidur, lama-kelamaan bisa depresi, begitu ya Bu Dian? Itu sebetulnya outputnya ya. Jadi kalau kita suka begadang, kemudian jadi gangguan mental, bukan karena suka begadangnya ya, karena ketika suka begadang itu banyak pikiran negatif yang dia pikirkan gitu, banyak peristiwa negatif dan emosi negatif yang dia pelihara. Jadi gangguan tidur itu justru akibat depresi itu adalah punya masalah tidur gitu. Kenapa? Karena kan orang depresi atau punya masalah mental ya, itu juga ciri-cirinya diawali juga gangguan tidur, gangguan makan. Karena dipenuhi pikirannya hal yang negatif, orang kalau pikiran negatif bisa tidur nyenyak apa tidak? Enggak kan? Ya punya masalah tidur. Tidurnya bisa kurang atau terlalu banyak tidur. Karena begitu lelahnya, banyak energi yang keluar karena banyak mikirin masalah hidupnya yang membuat dia sedih, marah, cemas gitu. Gangguan makan juga ya, kan ketika kita banyak mikirin hal yang negatif juga jadinya nggak mau makan, jadinya nggak suka makan. Tapi ada beberapa orang yang justru karena banyak pikiran malah makannya tambah banyak. Bener, stres malah makin banyak makan. Ini tipe yang mana? Kalau saya yang makin banyak makan. Ngomong-ngomong nih Bu Dian, ketika ngomongin masalah tentang gangguan mental gitu ya, apakah ada perbedaan antara gangguan mental dengan gangguan jiwa? Seperti itu. Sebetulnya sama ya, itu istilah aja. Kalau mental itu kayak lebih halus kan. Kalau gangguan jiwa orang kan sudah mikirnya pasti orang gila yang dalam pikiran mereka yang di jalanan gitu ya. Padahal gangguan jiwa, gangguan mental sama sebetulnya, cuman mungkin lebih halus, lebih bisa diterima masyarakat, kata-katanya istilahnya gangguan mental begitu. Baik. Nah, ada nggak sih Bu Dian tips gitu ya untuk kesehatan mental kita gitu supaya kita, karena kan ada yang bilang ya, ketika seseorang yang tinggal di perkotaan dengan mungkin yang agak di pinggir seperti itu atau di desa begitu, otomatis kan kesehatan mentalnya juga berbeda, pressure-nya juga berbeda. Nah, mungkin ada nggak sih tipsnya gitu ya supaya kita itu bisa tetap menjaga kesehatan mental kita biar tetap sehat begitu? Baik, jadi begini ya, kita harus men-setting dalam pikiran kita untuk bahwa kita itu mampu untuk bahagia karena diri sendiri. Ya, mungkin istilah sederhananya gini. Harus disetting di mindset kita, punya prinsip gitu ya, punya mindset bahwa bahagia itu aku yang nyiptakan. Jadi bahagia itu bukan karena orang lain melakukan sesuatu padaku, bukan karena di luar diriku, tapi aku bisa bahagia karena aku yang menciptakan bahagia untuk diriku sendiri. Nah, ini sebetulnya inti ya
intinya ya. Jadi kalau sudah punya mindset itu kita akan belajar apa sih, gimana sih caranya menciptakan bahagia. Karena dalam pemikiran orang awam kan ya orang kan bahagia kalau dibahagiain gitu kan. Ya. Padahal itu pemikiran yang akan merusak ya lama-lama mental kita. Karena kita jadinya bahagia kita tergantung apa yang dilakukan oleh yang di luar kita. Misalnya yang di luar kita tidak sesuai harapan kita, ya maka kita akan begitu sangat mudah gitu ya untuk tidak bahagia ya, dan jadi stres, sedih terus, dikuasai emosi negatif. Karena dalam hal-hal yang di luar diri kita itu nggak bisa kita kontrol, itu harus kita pahami dulu. Yang di luar diri kita itu suami kita, ibu kita, orang tua kita, anak kita, sahabat kita, teman kita, itu nggak bisa kita kontrol perilakunya ya. Yang bisa kita kontrol diri kita. Maka karena yang bisa dikontrol ada diri kita, kita latihan untuk menjadi seseorang yang kalau peristiwa terburuk terjadi, kita masih bisa bahagia. Karena kita sendiri yang berusaha untuk bahagia. Dan kalau kita sudah punya mindset gitu, ada banyak cara kok untuk bahagia. Ya nggak usah nunggu orang lain ngebahagiain. Tapi kalau kita dibahagiain orang lain, itu bonus. Ya alhamdulillah. Gitu ya. Makanya kan di agama pun kita diajarkan, di semua agama saya rasa ya, diajarkan apa? Untuk bersyukur kan? Ya. Banyak-banyak bersyukur. Itu sebetulnya sebuah kebiasaan ya yang bisa menjaga kesehatan mental. Banyak-banyak bersyukur kan berarti banyak fokus pada hal-hal positif dalam kehidupannya, bukan yang negatifnya. Kan kita hidup ada negatif, ada positif kan? Ya. Ada hal yang baik, ada yang hal nggak enak di hidup kita. Nah, kita fokusnya sama yang positif dengan pandai bersyukur. Itu bikin bahagia, itu menciptakan bahagia dengan bersyukur. Kalau kayak liburan gitu juga salah satu tips nggak sih, Budian gitu ya? Mungkin refreshing atau mundur sejenak dari rutinitas yang bikin kita jadi mentalnya drop begitu. Iya, itu salah satu ikhtiar untuk menciptakan bahagia kan. Misalnya mau liburan tapi nunggu teman-teman ngumpul dulu. Nah, kita kapan bahagianya? Kalau mau liburan, liburan aja gitu ya, nggak usah nunggu ngumpul-ngumpul dulu. Misalnya kalau belum ada yang bisa ikut. Nah, itu contoh menciptakan bahagia. Mau liburan, ayo mau ada orang atau enggak, aku bisa kok sendiri. Nanti kan di sana kenalan, misalnya ada orang lain, kenal sama orang lain. Tapi ada orang tipe ekstrovert mungkin agak tidak nyaman ya ketika liburannya sendirian. Butuh rame-rame ya, mudah-mudahan selalu bisa ada banyak orang yang menemani Anda untuk bahagia. Kalau saya nunggu uangnya, Bu, yang bagi stres begitu. Oh ya betul itu. Oke, sebenarnya saya ingin ngobrol banyak ya mengenai kesehatan mental, tapi memang karena waktunya, Budian, mungkin yang terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Malang khususnya gitu ya, untuk supaya kita itu bisa mentalnya tetap tahes gitu ya, tetap sehat, itu seperti apa sih, Budian? Iya, baik. Yang terakhir saya sampaikan, kita harus belajar untuk punya kemampuan terampil bahagia ya. Jadi tanpa pengaruh orang lain, tanpa harus menunggu orang lain. Terutama yang paling penting sebetulnya dari rumah. Ini penting sekali karena dari rumah, dari keluarga, dari orang tua lah itu nanti bagaimana anak-anak kita di masa depan ketika dia dewasa menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang sukses sejati. Ya karena prinsipnya sebetulnya banyak orang kan ingin sukses karena ingin bahagia, betul ya. Tapi sebetulnya dibalik ya. Kalau mau sukses Anda harus punya keterampilan bahagia. Ya, maka kesuksesan Anda adalah kesuksesan sejati. Jadi bahagia dulu dengan apa? Pandai bersyukur, dengan menjadi pribadi positif, dengan punya kemampuan berpikir positif, maka energi positif Anda itu yang punya keterampilan bahagia karena Anda punya pikiran positif, itulah yang akan mengantarkan Anda mudah meraih kesuksesan. Kalau sudah sukses sejati, ya suksesnya itu bikin tenang dan tentram. Kalau suksesnya nggak sejati, pasti Anda sukses hanya bergelimpangan materi, tapi Anda tetap punya kecemasan. Tidak tenang, tidak tentram. Itu bedanya orang sukses sejati sama tidak. Jadi itu ya, terampil bahagia. Selamat untuk belajar terampil bahagia. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Budian sama-sama Mbak Citra. Waktunya, untuk tips dan juga ilmunya yang udah kita sharing gitu ya di pagi hari ini ya. Kayaknya supaya saya nggak stres, saya mungkin kapan-kapan ke tempat Budian deh. Itu ada pantai, ada pohon kelapa, kayaknya nggak perlu jauh-jauh ya. Itu juga bisa menghilangkan stres seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Budian. Sehat selalu dan juga sukses selalu seperti itu. Salam sehat Budian.
Baik, salam buat semuanya di Kominfo dan di Radio Makoswara Cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Mako, demikianlah obrolan Citra pagi hari ini bersama dengan Ibu Dian Fitriaswati. Beliau adalah psikolog keluarga. Dan memang benar gitu ya, bahwa segala sesuatu itu terjadi pada diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mengelola mental kita, kesehatan mental kita, supaya output yang akan kita keluarkan ini juga positif. Oke, akhirnya saya Pipin Citra harus pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.